Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperebutkan yang rusak sampai saling menjatuhkan, mencela, menyingkirkan, menyungkurkan, itu sesuatu yang tidak tepat. Yang kekal abadi akhirat. Karena itu bagaimana supaya kehidupan dunia kita sifatnya kekal dibawa pulang ke akhirat? Maka niatkan ibadah lillah. Jadi hasanah itulah yang dituliskan di dunia, dikonfirmasi di akhirat. Itulah doa yang sering kita baca, bahkan dikhususkan untuk jamaah haji. Saat berhaji itu dicantumkan di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dikonfirmasi di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Wa qina. Kalau tak pakai bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak ikhlas meniatkan ibadah, maka ayat 200 yang berfungsi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan tapal, diam sajalah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang orientasinya dunia saja. Oh, yang penting dunia, yang penting dapat harta, yang penting dapat kedudukan. Dia tidak melihat dan tidak peduli bagaimana caranya meraih dunia itu. Mau dengan yang haram atau yang haram banget, yang penting bagi dia dunianya dapat. Bagaimana bekerja supaya dapat harta, tak peduli dengan cara yang salah. Itu dunia. Di akhirat dia nestapa, karena tak ada bekal pulang. Nah, yang paling celaka itu, yang sangat disayangkan, kalau ada orang berniat ibadah tapi isi hatinya tidak pada ibadah, sehingga hisab akhiratnya tak dapat. Nah, ini contoh tadi saya urai di awal, masih ingat kita baru sholat tadi kan? Orang sholat dibagi dua, khusyuk karena Allah disebut ihsan. Dia menjadikan kegiatannya sebagai ibadah. Sholatnya ibadah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Merasa diawasi. Anda kerja di kantor sendirian, ruangan tertutup, tapi ada CCTV. Mau korupsi tidak? Ada CCTV persis ke wajah kita, ke tangan kita, kalau mengetik kelihatan di situ. Satu hari tiba-tiba ada proyek masuk, nilainya 1 miliar. Ada yang tawarkan fee-nya 200 juta. Tapi merasa diawasi CCTV itu. Kira-kira perbuatan itu akan diterima atau ditolak? Kenapa dia? Ditolak karena merasa diawasi, ancamannya tinggi. Walaupun dia tahu CCTV itu mengawasi dia, tapi dia tak tahu misalnya CCTV itu rusak. Tapi karena merasa diawasi, dia jaga. Allah itu sifatnya ala kulli syai'in qadir, sami'un alim, laisa kamitslihi syai'. Sempurna seluruhnya, terawasi semua kita sampai ke hati yang paling dalam. Yang sholat pun bisa bermasalah kalau merasa dilihatnya bukan karena Allah, dia ingin dilihat makhluk. Dilihat Allah ihsan, dilihat makhluk riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un riya wa yamna'unal. Belum ada orang tuh, Allahu Akbar. Biasa. Begitu orang datang 1, 2, 3, Allah. Itulah riya tuh. Hati-hati. Nah, kembali ke awal nih untuk menutup mukaddimah ini, kan datang nih Masya Allah cari akhirat. Datang dari malam i'tikaf. Ulun dari Banjarbaru tuh Masya Allah, yang ngawal banyak. Patwali mobil 1. Tapi jamaah motor ikut di belakang banyak tuh. Ada yang dari Banjarbaru semalam tuh. Lillah, kalau sampai sini tidak mendapatkan akhirat, ruginya banyak. Dan di bawah, di belakang yang duduk dekat motor sampai gelap, kadang lihat ingin dapat ilmu. Kalau tidak lurus niatnya, sayang, dapat cuma dunia. Apalagi sekarang masanya berbeda. Semua masuk bisa direkam. Jadi orang bisa berbeda-beda. Tak apa tak dengar juga, yang penting bisa foto.
Hah? Dulu orang ketemu tuan guru, kiai itu ulama minta doa, sekarang minta foto. Tak salah, boleh, bisa pengingat, bisa baik. Tapi kalau kita luruskan lebih bagus, nah itu lebih sempurna. Nah, karena itu mari kita luruskan niat, mari kita memulai materi kita di pagi hari ini. Singkat saja, tinggal 30 menit lagi. Apa amalan paling cepat yang bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dimuliakan oleh Allah di dunia, wafatnya insya Allah husnul khatimah, di alam kuburnya disinari, jasadnya tidak dimakan tanah, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat istimewa dan terhormat, diberikan pakaian bagus, jubah bagus, mahkota bagus, bahkan dia diberikan kesempatan menggandeng keluarganya untuk memilih surga sesuai dengan amal yang telah ia kerjakan itu. Amalan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Saya ulangi, amalannya ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya, kita ambil pelan-pelan dulu ya. Hadis dulu. Kalau boleh catat silakan. Kalau mau sanadnya, Imam Al-Bukhari tidak berjumpa langsung dengan Nabi, beliau mencari orang-orang yang transmisinya, orangnya tersambung beritanya ke Nabi setiap zamannya. Maka beliau menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ada orang baik, ini yang terbaik. Semua sifatnya, karena kum di sini fungsinya general, umum. Jadi kalau ada pengusaha, pedagang baik, ini akan jadi yang terbaik. Kalau ada ayah baik, ini yang terbaik. Kalau ada pemimpin baik, ini yang terbaik. Di semua level, ini yang terbaik. Dan yang memberikan jaminan garansi kebaikan itu langsung lisan mulianya Rasulullah SAW. Jadi kalau Sidin disebut di Banjarmasin ini orang baik, belum tentu Pekanbaru bisa kenal ke Riau sana. Kalau di Sumatera, di Kalimantan baik, di Jawa belum tentu disebut baik. Di Indonesia disebut baik, di Malaysia belum tentu dikenal. Tapi kalau Nabi sudah menyebutkan dengan sifat ini orang baik, maka akan abadi namanya dalam kebaikan. Nabi Muhammad menyebutkan Umar orang baik, sampai sekarang dikenal baiknya. Orang lupa dengan sifat jahiliyahnya sebelum Islam. Yang mabuknya, yang tantang orang, yang jualan Tuhan. Umar tuh pernah kreatif jualan Tuhan. Jangan dipotong videonya ya, nanti jadi masalah tuh. Saat jahiliyah. Dulu cuma ada dua jenis patung yang dijual. Patung dari kayu disebut sonam, jamaahnya asnam. Patung dari batu disebut wathan, jamaahnya authan. Umar melihat, oh ini bukan peluang bisnis yang bagus, karena orang sudah banyak buat. Umar penjenius. Ada orang Mesir bikin buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Maka Umar dengan inovasi tingginya menjual patung Tuhan dari roti. Musimlah panas dia jualan, dibawa-bawa keluar roti, tak ada yang beli. Nah, orang kan sungkan mau beli Tuhan. Tiba-tiba lapar, dia simpanlah di atas, dia katakan, oh kama qala ya Lata abirini kuntu jawan. Ya Lata, Tuhan Lata, maafkan saya, uluni lapar katanya. Dipotonglah kepala Tuhan itu dia makan. Sampai selesai, habislah Tuhan itu dia makan. Karena itu setelah masuk Islam sering Umar itu tersenyum sendiri. Ditanya sahabat, ini mah ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum sendiri? Saya ingat pernah jualan Tuhan. Disebut itu namanya, sampai sekarang semua ingat baiknya. Tak ada orang pernah ingat yang kurang baik dari Umar. Jundub bin Junadah kenal? Jarang kenal, jarang dengar namanya. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari, pernah
Pernah dengar namanya? Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Itu pimpinan begal. Jangan dipotong. Sebelum masuk Islam. Di kampung begal, itu dulu begal sekampung. Jahiliyah kan khatam maksiat. Semua jenis maksiat khatam. Mabuk saja, ini informasi awal. Zaman jahiliyah itu pemabuk pemula itu 5 kali mabuknya. Pemula itu. Jadi kalau baru sekali mabuk belum disebut pemula. Bayangkan bagaimana yang profesional. Zina khatam, begal sekampung begal semua. Secara singkat masuk Islam. Setelah masuk Islam mengajak kampungnya berubah jadi baik, berhasil sekampung jadi baik semua. Kampung namanya Ghifar. Untuk mengabadikan itu maka disematkan namanya pada nama kampungnya untuk menginspirasi. Salah satu maknanya menginspirasi. Dulu kami sekampung begal semua. Islam merubah kami menjadi baik seperti sekarang. Jadi kalau jadi orang Islam pasti baik, manfaat buat kampung, manfaat buat daerahnya, pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tidak baik, dipertanyakan keislamannya. Itulah untuk mengabadikan kami, saya ini Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar, dulu kampung begal, sekarang dengan Islam jadi baik. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, kampung begal itu. Nah itu Nabi menyebut khairukum, engkau akan jadi orang terbaik dan dikenang melintasi zamannya. Kapan kita mendapatkan status itu? Man ta'allamal Qur'an. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Kita pakai nahunya lah. Man itu konjungsi kata sambung menyambung hukum sebelum dengan setelahnya. Tapi menunjuk pada objek. Nah, jadi tawaranlah di sini. Tawarannya terbuka umum tapi sifatnya personal setiap kita itu ibu bapak. Saya semalam ajarkan di Banjarbaru kalau ada man, Nabi sampaikan man, rasakanlah kalimat Nabi itu untuk kita secara personal. Imam Al-Bukhari kirimkan hadis pesan dari Nabi untuk kita. Misal di sini ada yang namanya Pak Ahmad, dapat berita Pak Ahmad, dapat pesan dari Nabi, senang enggak? Nah, begitulah cara kita membacanya. Kalau tahu ilmunya kita merasa. Imam Malik itu kalau baca hadis seakan-akan merasakan mendapatkan itu dari Nabi, sehingga beliau mengenakan pakaian yang baik, menjaga adabnya, karena menjaga bukan hanya hadisnya, kehormatan Nabi lewat hadis itu dijaga oleh beliau. Nah, jadi rasakan khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man, ketika masuk kepada man, masuklah kita ke hukum itu untuk kita ini. Nabi membawa kita, mengarahkan kita. Hei adi hidayat, mau nggak jadi orang baik? Nah itu tafsirnya begitu memahaminya. Mau ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ta'allamal Qur'an, yang belajar dari Al-Quran, wa'allama, lalu mengajarkannya kembali, mempraktekan atau mengajarkan hukumnya. Nah, 2 saja itu. Sudah, yuk kita akhiri. Kita tafsirkan dulu ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluma. Beda dengan darasa, yadrusu darsan wa dirasatan. Beda. Kalau ada darasa, itu biasanya katanya menunjuk pada yang sederhana, yang simple, tidak yang sulit, tidak yang berliku. Tempatnya disebut madrasah, gurunya disebut mudarris. Karena itu SD itu disebut madrasah. Kenapa madrasah? Karena pelajarannya tidak susah-susah, gampang-gampang saja. Saya kemarin di Bekasi sana mengoreksi kurikulum pelajaran. Anak SD belajar sudah tinggi-tinggi di luar apa yang dibutuhkannya. Ya. Coba lihat anak-anak sekarang itu, apa yang mau didapatkan? Yang tidak dia butuhkan di usianya, yang tidak dia gunakan dalam mainnya, dia mendapatkan beban itu. Itu bukan madrasah. Karena itu kalau orang belajar yang ringan-ringan, qiraati, iqra, mulai baca, kan ringan-ringan itu.
A fathah a fa fathah fa lam dhamma lu apalu. Ini kan ringan-ringan saja lah, itu darasat. Tapi kalau kita ingin merubah itu bukan sekedar kita belajar dengan kesungguhan. Saya ingin betul-betul bisa. Saya siapkan waktu dan tenaga. Saya siapkan pikiran saya, ingin fokus di dalamnya. Maka rubah bentuk darasa menjadi ta'allama. Untuk mendapatkan ilmunya, bukan sekedar belajarnya. Ta'nya menunjukkan kesungguhan. Tasydid sebelum akhir menunjukkan perjuangan yang tidak mudah. Jadi kalau serius belajar Al-Quran, cara menerjemahkannya, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man, siapapun di antara anda, ta'allamal Qur'ana, yang serius, yang sungguh-sungguh mau mempelajari Al-Quran. Itu pasti jadi orang hebat. Pasti itu. Kalau sudah Nabi jamin dengan lisannya, pasti. Coba Sidin lihat tuh, orang-orang dulu yang belajar, yang sekarang dikenal, alhamdulillah, itu seluruhnya dari sejak kecil sudah mulai dari Al-Quran. Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, terus ditarik ke atasnya lagi sampai ke era sahabat, sampai ke dekat-dekat Nabi SAW, itu rata-rata mulai dengan Al-Quran. Dokter bedah menghafal Quran dulu, ahli matematika menghafal Al-Quran, kedokteran menghafal Al-Quran. Itu dari Quran baru mereka berkembang jadi orang-orang hebat kemudian hari. Boleh Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana cara belajar yang ditunjukkan Nabi itu? Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Bagaimana cara belajarnya? Supaya jadi orang yang hebat baik itu sesuai dengan profesinya. Ada pelajar mahasiswa belajar dari Quran, pasti akan jadi seorang pelajar yang hebat, guru yang hebat, pedagang yang hebat, pemimpin yang hebat, arsitek yang hebat. Bagaimana cara belajarnya? Nah, inilah yang kita pelajari sekarang. Ada 3 cara sesuai tahapan-tahapannya. Berapa cara? 3. 1. Tahap pertama disebut dengan qiraah. Tahap kedua disebut dengan tilawah. Tahap ketiga disebut dengan hifdzun atau tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Qiraah itu proses mengenal Al-Quran lewat bacaan dan motivasi pengetahuan. Baca. Tapi untuk mau baca, keluarkan dulu dalil-dalil yang memotivasi kita supaya mau baca. Sebab kalau tak tahu keistimewaan Al-Quran, tak mau baca. Dulu kenapa orang banyak mengejar Al-Quran? Apalagi orang yang paham tentang Al-Quran itu diburu. Para imam-imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai menjadi kuli di pasar untuk mencukupkan bekal supaya bisa mencari pemahaman Quran lewat hadis. Beliau ngangkat-ngangkat barang. Zaman dulu tidak ada media sosial, dan keikhlasannya menjadikan beliau tidak pernah berkoar-koar, saya imam besar, saya adalah seorang syekh. Tidak. Sampai tidak kenal itu beliau seorang alim. Jadi kuli, dapat bekal, berangkat lagi. Imam Syafi'i demikian. Orang-orang hebat seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab At-Tibyan, Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu saking zuhudnya, beliau selama hidupnya hanya makan 1 kali, ya, sampai beliau jadi orang hebat, orang besar, tetap mendapatkan makanan langsung dari tangan ayahnya. Kecuali kalau diundang jamuan, itu pun makan dengan orang banyak. Cuma 2 menunya, kue kering, zaitun. Dimakannya ba'da isya, diminumnya di waktu sahar sebelum fajar. Nah, dulu begitu. Jadi ikhtiarnya itu luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang baik itu perlu kesungguhan, serius. Pertama motivasi. Apa motivasinya? Kenapa mesti baca Al-Quran? Apa manfaat Quran untuk kita ini? Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Contoh 1,
Orang yang mau menjadi ahli Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akan merubah dirinya dengan keberkahan Al-Quran menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ahli Al-Quran itu gini, ini ahli Al-Quran yang betulan ya. Jadi kalau betul-betul mengaji Qurannya dengan baik, itu ayat-ayat Allah yang tertanam dalam dirinya, masuk ke dalam dirinya, akan membimbing seluruh tubuhnya berubah dalam bimbingan Al-Quran. Khairnya dapat. Dari mana taunya? Quran surah 35 Fatir di ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Apa keistimewaan Fadlul Kabir dari Al-Quran? Merubah kita menjadi pribadi lebih baik. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, belajar Quran, hafal Quran, tapi tidak merubah pribadinya jadi lebih baik, belum sukses dia belajar Qurannya. Ya. Anda mengandung firman Allah ada dalam diri Anda. Semua sifat firman Allah itu baik semua. Kalau tak mampu membimbing jadi baik, nah ada yang tidak tepat belajarnya. Nanti ada orang zalim, ada. Kami wariskan Al-Quran itu pada hamba-hamba yang terpilih yang mau mengaji. Tapi ada orang mengaji Quran caranya salah, sehingga hasilnya pun keliru. Zalimul li nafsi, zalim. Dia tahu ayatnya tapi ayat tidak membimbing dia. Karena cara belajarnya keliru. Dia hafal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hai orang yang punya iman, jangan mencela orang. Dia hafal ayat tapi dia mencela orang. Dia hafal al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu. Dia hafal ayat itu tapi dia bisa berkata semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalimul li nafsi. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas itu tempat air untuk minum, gayung itu tempat air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Dia hafal ayat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Di antara sifat yang gaib itu ada sifat-sifat yang terkait dengan malaikat. Rukun iman pokoknya 6, iman kepada Allah, yang kedua iman pada sifat malaikat gaib. Tak bisa kita orang biasa berinteraksi. Yang diizinkan hanya nabi dan rasul, karena sifatnya utusan. Untuk menunjukkan legitimasinya mesti ada wahyu yang disampaikan lewat malaikat. Interaksi langsung dengan malaikat tak bisa. Oh, ini sekarang ada yang video call dengan malaikat. Nah, repot. Ah, sudah. Paham ya? Nah, ini satu. Jadi kembali kepada hadis tadi. Apa motivasinya? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Satu muqtasid, yang kedua ada yang belajarnya baru tahap awal sehingga dia masih transisi peralihan. Muqtasid baru paket hemat. Baca, belum merubah sepenuhnya. Nanti kalau Qur'annya sudah masuk betul pada dirinya, sabiqun bil khairat. Ayat yang dia baca mengajak berbuat kebaikan, masuk ke bagian fungsi tubuhnya. Ayat lisan masuk ke lisan, ayat mata masuk ke mata, ayat telinga masuk ke telinga, sampai ke ujung kaki, berubahlah dia menjadi ibadur rahman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria beriman, jaga pandangannya. Dia baca Quran, ayatnya hadir pada dirinya, dipandu matanya. Tidak semua itu mesti dilihat. Yang tak baik menurut Qurannya, palingkan. Nah, itulah sabiqum bil khairat. Nah, jadi kalau ada yang mengaji Al-Quran, belajarnya Al-Quran, tapi tidak keluar sifat baiknya, maka ada yang salah dalam pelajarannya.